Kalian pernah nggak sih mendengar istilah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan perang paling mematikan di dunia? Bahkan baru-baru ini kita mendengar bahwa akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Lalu seperti apa sih reaksi PBB ketika itu? Selama Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai Badan Penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas sebuah kapal Augusta di Teluk Newfoundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam konferensi pada bulan April hingga bulan Juni pada tahun 1945. Pembicaraan ini dimulai ketika Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua. Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia yang Ketiga, yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945, PBB mulai didirikan dan menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional lainnya. Rencana konkret awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 1939. Ketika itu, Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menyatakan istilah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggambarkan negara-negara sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada tanggal 1 Januari 1942 ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang dengan menandatangani Piagam Atlantik. Kesepakatan Atlantic Charter tersebut adalah: yang pertama, tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah. Yang kedua, setiap bangsa berhak untuk menentukan usahanya sendiri. Yang ketiga, setiap bangsa memiliki hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia. Yang keempat, perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Sebagai tindak lanjut dari Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara. Setelah itu, PBB resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, dan mayoritas dari 46 anggota negara lain. Tak lama setelah berdiri, PBB mulai mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima ganti rugi kepada PBB atas cedera yang dideritanya. Dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional, pertanyaan yang muncul adalah apakah PBB sebagai organisasi memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintah tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB yang diduga telah disebabkan oleh negara atau pemerintah tersebut. Pengadilan menyatakan organisasi ini berniat melaksanakan hak dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar, dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. Dengan demikian, pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa organisasi PBB adalah badan hukum internasional. Untuk mengetahui lanjut terkait bagaimana PBB mengemban tugasnya, berikut ini beberapa organisasi utama PBB yang bertugas dalam melaksanakan prinsip dan tujuan dari organisasi internasional ini. Pada saat ini, PBB memiliki 5 organisasi utama, yaitu Majelis Umum atau Dewan Musyawarah Utama, Dewan Keamanan yang membuat beberapa resolusi mengikat mengenai perdamaian dan keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial yang merupakan dewan yang mendorong kerjasama dan pembangunan ekonomi sosial internasional, Sekretariat yang berfungsi menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB, dan Mahkamah Internasional yaitu sebuah badan yudisial utama.
Adapun beberapa organ utama PBB yang telah dinonaktifkan seperti Dewan Perwalian yaitu Trusteeship Council yang sudah tidak aktif semenjak tahun 1994 setelah kemerdekaan pulau satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait organ-organ PBB, berikut akan dijelaskan dari masing-masing organ tersebut. Pertama ada Majelis Umum atau General Assembly. Dalam organ ini, setiap negara memiliki perwakilannya masing-masing untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam menghasilkan solusi tentang isu internasional. Setiap bulan September, seluruh anggota akan berkumpul di General Assembly Hall di New York City dalam mendiskusikan tahunan General Assembly. Selanjutnya ada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ini terdiri dari 15 negara dan memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan perdamaian internasional. Dalam upaya untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Dewan Keamanan memiliki hak untuk memberikan sanksi tertentu dan merekomendasikan alternatif atau solusi untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Selanjutnya ada Sekretariat. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tujuan dan fungsinya dalam menjaga stabilitas perdamaian negara-negara di dunia. Organ PBB yang satu ini membawahi beberapa departemen atau kantor seperti Department of Peace Operation, Office of Legal Affairs, Department of Peace, dan lainnya. Selanjutnya ada Mahkamah Pengadilan Internasional atau International Court of Justice. Bertempat di Den Haag, Belanda, Mahkamah Pengadilan Internasional merupakan badan yang berperan sebagai mediator untuk berbagai permasalahan hukum internasional. Mahkamah Pengadilan Internasional beranggotakan 15 hakim yang diseleksi secara ketat. Bahasa resmi yang digunakan oleh badan ini ialah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Selanjutnya ada Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Organ yang satu ini dapat juga disebut sebagai ECOSOC yang memiliki tugas yang berhubungan dalam bidang sosial, ekonomi, serta generasi muda. Kegiatan tersebut secara langsung dipraktikkan dalam bentuk kegiatan seperti dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengkoordinir serta mendanai kegiatan sosial. Nah, selanjutnya kita bisa melihat beberapa badan yang dibawahi oleh PBB sendiri, baik itu dari Sekretariat, Dewan Ekonomi, Dewan Pengadilan Internasional, dan yang lain. PBB merupakan organisasi internasional yang anggotanya nyaris seluruh negara di dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di dunia, dan menjaga lembaga ekonomi. Kita sebagai generasi muda seharusnya bersama-sama dengan PBB dan masyarakat umum lainnya bergotong royong untuk menghasilkan dunia yang damai dan penuh dengan sukacita. Seperti biasa, terima kasih.